Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Haryani dengan NIM 0704202062. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi 2, Stambuk 2020. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Junaida MPD yang telah memberikan tugas ini. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Asal mula ditetapkannya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia identik dengan bahasa Melayu, dan juga bahasa Indonesia dijadikan sebagai jati diri bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Menurut Wittgenstein, seorang filsafat bahasa pada abad 20 yang berasal dari Austria, mengemukakan bahasa merupakan bentuk pemikiran yang dapat dipahami, berhubungan dengan realitas dan memiliki bentuk dan struktur yang logis. Sedangkan menurut Ferdinand de Saussure, dijuluki sebagai Bapak Linguistik, bahasa adalah ciri bahasa yang paling menonjol karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok lain. Bila dilihat dari kedua definisi ini, kita dapat menyimpulkan bahasa adalah suatu percakapan atau sistem lambang bunyi yang digunakan oleh setiap individu untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu termasuk rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Yang menyatakan hal tersebut ialah dengan ditemukannya prasasti dari kedudukan bukit yang berangka tahun 63 Masehi yang ditemukan di Palembang, Talang Tuo yang berangka tahun 654 Masehi di Palembang, Karang Berahi yang berangka tahun 688 Masehi yang ditemukan di Jambi. Di prasasti tersebut berisi tulisan-tulisan huruf pranagari bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah Gandasuli juga ditemukan prasasti yang berangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti yang berangka tahun 943 Masehi menggunakan bahasa Melayu kuno. Secara sosiologis, penamaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini sesuai dengan butir Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada Kongres Ketiga Nasional di Jakarta dirancang penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional adalah usulan dari Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Muhammad Yamin menyatakan bahwa jika mengacu pada masa depan, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan Republik Indonesia. Ada beberapa alasan
Mengapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia? Yang pertama, apabila bahasa Jawa sebagai bahasa nasional, suku-suku bangsa lain akan merasa dijajah oleh suku Jawa yang merupakan golongan mayoritas di Republik Indonesia. Yang kedua, bahasa Jawa jauh lebih sukar dipelajari dibandingkan bahasa Melayu Riau. Yang ketiga, bahasa Melayu Riau merupakan lingua franca atau bahasa pengantar di Indonesia dan bahasa yang paling sedikit terpengaruh dengan bahasa-bahasa lain. Yang keempat, penggunaan bahasa Melayu bukan hanya terbatas di wilayah Nusantara, melainkan ada dari beberapa negara, misalnya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Namun, secara yuridis, bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia, ketika Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagaimana tercantum pada bab 15 pasal 36 mengatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kongres Bahasa. Yang pertama, Kongres pertama diadakan di Solo pada tanggal 25 sampai 27 Juni 1938. Kedua, Kongres kedua diadakan di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954. Ketiga, Kongres ketiga diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1978. Keempat, Kongres keempat diadakan di Jakarta pada tanggal 21 sampai 26 November 1983. Keenam, Kongres keenam diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Ketujuh, Kongres ketujuh diadakan di Jakarta pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998. Kedelapan, Kongres ke-8 diadakan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003. 9. Kongres ke-9 diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008. Ke-10, Kongres ke-10 diadakan di Jakarta pada tanggal 28 sampai 3 Oktober 2013. Kongres Bahasa pertama berlangsung 25 sampai 28 Juni 1938 di Solo. Dapat disimpulkan pasal 36 dengan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan 19 Maret 1947 diresmikannya penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Pan-of-Holstein. Kongres Bahasa kedua 28 Oktober sampai 2 November 1954 di Medan, diresmikan tanggal 16 Agustus 1972. Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dan tanggal 31 Agustus 1972 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kongres Bahasa ketiga pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Jakarta. Dapat disimpulkan
bahwa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-50, para cendekiawan, pemerintah dan ahli bahasa berusaha menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kongres Bahasa keempat, 21 Oktober sampai 6 November 1983 di Jakarta. Dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan lagi, sehingga amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan semua negara Indonesia untuk mengutamakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai. Kongres Bahasa kelima pada tanggal 28 Oktober 3 November 1988 di Jakarta. Disimpulkan bahwa dipersembahkannya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang merupakan karya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kongres Bahasa ke-6 dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober sampai 2 November 1993 di Jakarta. Disimpulkan bahwa pengusulan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa ke-7 dilangsungkan pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 di Jakarta. Disimpulkan bahwa berisikan tentang kedudukan bahasa Indonesia di NKRI, serta mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa ke-8 dilangsungkan pada tanggal 14 sampai 7 Oktober 2003 di Jakarta. Disimpulkan bahwa menetapkan bulan Oktober sebagai bulan bahasa. Hal ini dikarenakan pemuda mendeklarasi penggunaan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Bahasa ke-9 dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November di Jakarta. Disimpulkan membahas 5 hal utama, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Kongres bahasa ini berskala internasional dengan menghadirkan para pembicara dari dalam dan luar negeri. Kongres Bahasa ke-10 dilangsungkan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013. Kongres ini menyimpulkan materi pendidikan dan kebudayaan dan merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah, yaitu pemerintah perlu menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia melalui penerjemahan dan penerbitan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu berperan lebih aktif melakukan penelitian, diskusi, simulasi, dan pendampingan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dan lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.